beri judul Arah Pengembangan SMK 2 tahun 2020-2021. Ya, ini hanya penekanan saja Bapak Ibu, hanya merupakan penguatan saja. Saya kira secara umum sudah berjalan, tinggal kita memang perhatiannya mungkin ke depan akan kuat di sini kita perhatikan. Yaitu tentang sekolah sebagai taman belajar. Ya, kenapa ini taman belajar saya munculkan? Karena kita ya tadi juga masih sepaham dengan tadi atau sesuai dengan yang disampaikan Pak Anies itu. Jadi mengkondisikan, memfasilitasi agar apa yang ada di sekitar anak-anak, sekitar pendidikan anak-anak itu membantu anak untuk berkembang seperti yang kita harapkan. Ya, jadi kita mencoba memfasilitasi, ya, contohnya lingkungan, ya. Jadi sekolah ini menjadi taman. Kalau kita melihat ke belakang tokoh pendidikan kita, itu dulu menyebutnya adalah taman siswa. Ya, kita masih ingat Pak Geser Dewantoro ya, yang masih kita masuk. Ya, masih kita ingat betul, adalah menyebutnya sebagai taman belajar ya, taman siswa. Ini juga sesuai dengan yang disampaikan bahwa memfasilitasi agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Ya, caranya bagaimana? Ya, tentu kita mencoba melihat kebutuhan anak tidak hanya di kelas, tapi juga di lingkungan-lingkungan di mana dia di luar kelas, ya, sekitarnya. Ya, saya contohkan misalnya anak 2-3 jam, 4 jam di kelas, dia butuh keluar, di luar masih tidak tempat lagi, tentu itu membuat anak tidak nyaman. Ya, jadi kalau keluar kelas, kondisinya di lingkungannya dia nyaman, dia bisa duduk berbeda dengan di kelas. Ya, suasananya bisa duduk santai, bisa menjadi tempat untuk ngobrolnya, atau tempat yang bisa dipakai. Ya, itu membuat anak nyaman. Ya, logikanya ketika anak nyaman, anak senang, maka ya rasa senang itu membantu mereka untuk belajar lebih giat. Ya, orang yang senang, orang yang mau belajar tapi suasananya tidak senang juga kita pahami tidak akan banyak masuk materi yang dipelajari. Itu menjadi dasar sehingga kita butuh sekolah ini menjadi taman untuk belajar mereka, menjadi tempat yang menyenangkan. Ya, sehingga mereka senang, kemudian ingin belajar, ya menikmati kehidupannya selama di sekolah. Ya, kita bisa bayangkan ketika anak mau berangkat sekolah, sudah terbayang sekolahnya tidak menyenangkan, ya nanti akan ketemu dengan kelas yang kotor misalnya saja, ketemu dengan WC yang kotor misalnya saja, ya ketemu dengan guru yang menakutkan. Ya, itu mereka mau berangkat sudah kondisi psikisnya sudah kurang baik, ya, kurang support untuk masuknya ilmu pada mereka. Sebaliknya, ketika mereka mau berangkat kondisinya sebaliknya tadi, ya senang, ya mau masuk sekolah yang menyenangkan, mau ketemu dengan guru-guru yang menyenangkan, karena guru tadi adalah bagian dari instrumen pendidikan. Maka kita berharap anak-anak berkembang dengan sendirinya, mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada mereka masing-masing. Tentu antara satu individu, satu anak dengan yang lainnya, berkembangnya nanti berbeda-beda. Ya. Sekolah itu berkewajiban tadi memfasilitasi, termasuk memfasilitasi potensi-potensi yang ada pada anak-anak. Ya, maka sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler bermacam-macam, itu juga dalam rangka memfasilitasi agar mereka senang, bakatnya berkembang, bakatnya tersalurkan dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari taman belajar juga yang diharapkan bisa membantu mengembangkan potensi anak-anak didik kita. Itu secara umum penting untuk kita perhatikan sehingga arah ke depan lingkungan kita juga, ya ini sudah kita mulai juga
kebersihan, kerapian, keindahan, Bapak Ibu, menjadi bagian juga nanti termasuk keindahan perilaku kita tentu ya Bapak Ibu, perilaku kita di hadapan anak-anak ya, agar juga tadi saya sampaikan perilaku kita, diri kita adalah juga instrumen pendidikan untuk mereka ya, sehingga jangan justru kita menghambat perkembangan karakternya karena perilaku kita. Ya, artinya kita tidak memfasilitasi mereka untuk menjadi anak-anak yang karakternya bagus, sehingga itu yang kita harapkan. Jadi kembali ke taman belajar. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, sebagai pencetak tenaga kerja tingkat menengah yang berkarakter dan berdaya saing, ini caranya tentu sudah ada di masing-masing Komli ya, ketentuan di kompetensi kalian, barangkali di sana masing-masing SOP-nya atau mungkin protap kegiatannya dan sebagainya juga perlu dikuati. Ya, saya contohkan misalnya anak yang praktek di bengkel misalnya saja contohnya. Acuan kita sekarang ini adalah DUDI ya, di tempat dunia usaha, dunia industri, itu menjadi acuan. Ya, karakternya juga, karakter DUDI juga harus kita perhatikan. Ya, sekolah-sekolah yang sudah dekat atau mengacu dekat dengan DUDI perusahaan, maka biasanya kebiasaan dunia usaha, industri, kemudian perilaku dunia industri dibawa ke sekolah, didekatkan ke sekolah. Saya contohkan misalnya sekolah itu ada jalur hijau, karena di perusahaan nanti, ya di bengkel-bengkel perusahaan besar itu biasanya untuk masuk perusahaan itu sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Ada jalur hijau, jalur kuning. Hijau itu untuk duduk, untuk jalan kaki dan sebagainya. Yang kuning perhatian, yang merah itu memang tidak boleh dilalui. Nah, itu juga sekolah juga perlu kita pertimbangkan, ya karena itu bagian dari karakter industri yang ada, industri yang harus dibawa ke sekolah supaya mereka nanti terbiasa ketika ada di dunia industri yang sekarang ini tentu kadang sekolah ketinggalan ya, sehingga kita harus juga menyesuaikan dengan tuntutan industri, termasuk dalam adalah karakter industri ya. Di perusahaan-perusahaan besar atau mungkin yang dekat dengan kita lah, di bengkel-bengkel besar ya, saya contohkan di misalnya Nasmoko katakanlah misalnya yang dekat dengan TKR lah katakanlah. Itu bengkel itu biasanya setiap selesai bekerja ya itu kondisinya bersih lagi, bersih rapi lagi seperti semula. Bahkan sudah dipel rapi, alat juga kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, alat kembali bahkan nomornya saja biasanya kalau saya amati sudah, kalau kunci ya 1, 2, 3-nya sudah tersusun sesuai dengan tempatnya masing-masing, jadi tidak sembarang tempat ya. Ini budaya yang tidak, yang sangat penting ya. Kelihatannya kecil tapi ini membentuk, benar-benar membentuk budaya. Ya, membentuk kebiasaan. Tadi adalah pendidikan adalah pembiasaan ya, melalui menempatkan tray di tempatnya, menempatkan kunci 5 di tempat kunci 5 dan sebagainya, misalnya seperti itu. Itu bagian pendidikan karakter yang sangat penting ya kita siapkan. Ya, ini karakter terkait dengan karakter kerjanya. Ya, jadi kita sekolah juga harapannya begitu juga, kita mengkondisikan ya setiap, ya ini kebetulan saya bicara yang TKR ya, yang TKRO. Nanti mungkin yang lain juga bisa menyesuaikan. Selesai praktek ya bengkel itu mestinya bersih lagi. Kalau perlu anak-anak selesai, yang terakhir dipel lagi, alat kembali ke tempat masing-masing. Ya misalnya tray 1 misalnya atau kunci pas 1 ya di tempatnya 1 lagi. Jadi tidak asal ditempatkan. Ini bagian pendidikan yang sangat, kalau menurut saya sangat-sangat penting. Dan ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Anies, saya kira sama. Jadi kita mulai dari situ. Jadi hal-hal yang kecil mungkin atau bahkan kita menganggap kecil, tapi itu sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak-anak khususnya dalam pembentukan karakter. Kemudian berdaya saing ini juga harus kita bentuk ya dengan mungkin protap kerja di masing-masing protap praktek ya di masing-masing
pemain sekalian, agar nanti anak-anak terbiasa berhadapan dengan aturan-aturan yang memang harus diikuti tanpa syarat, ya. Jadi tidak ngenyang lah. Ya, setiap ada aturan ya dia jalankan, sudah terbiasa dengan aturan yang ada dia laksanakan. Dan punya kemampuan ya menyesuaikan diri untuk bersaing dengan lingkungan yang ada, ya, dengan sesama pencari kerja misalnya saja nanti, atau bersaing justru dengan tuntutan perkembangan zaman dan sebagainya. Ya itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kita perlu mendekatkan ke dunia industri itu melalui juga unit produksi. Ini bagian unit produksi dan BKK ini. Ya, bukan hanya menyiapkan atau mendekatkan dunia industri, tapi juga di situ kita berharap bisa atau mampu mengembangkan mental wirausaha. Ya, jadi itu juga perlu kita pikirkan. UP yang ada di sekolah kita, termasuk BKK, kita perlu nanti kuatkan atau kita siapkan agar menjadi media, menjadi instrumen bagi anak-anak untuk belajar berwirausaha. Ya, artinya apa? Jadi setiap UP nanti kalau bisa memang memberikan pendidikan lengkap kepada anak-anak. Saya contohkan misalnya produksinya atau produknya perikanan misalnya apa, ya. Ya, dia bisa memelihara ikan dari pembibitan sampai purna, sampai jualnya. Ya, itu sampai ke jualnya. Dia nanti membuat misalnya sekolah UP-nya membuat abon lele misalnya saja sekarang yang punya. Yaitu sampai kepada bisa menjual. Artinya ketika barang itu terjual, maka barang yang dicetak, diproduk oleh anak-anak itu sudah bisa bersaing dengan produk yang ada di masyarakat. Targetnya sampai ke sana. Jadi sudah standar pasar kalau bisa. Ya, UP-nya memproduk barang-barang dari anak-anak itu yang punya standar pasar. Ketika dimasukkan ke pasar, ya tidak disebut oh ini karyanya anak SMK yang seolah-olah itu dihargai rendah lah. Tapi orang melihat sudah bisa melihat apa sama antara produknya pabrik dengan produknya SMK 2 ini. Ya, kita acuannya ke sana. Jadi sudah standar pasar. Ya, jadi UP-UP itu sudah arahnya ke sana. Jadi, apakah SMK 2 bisa? Saya pikir bisa. Asal kita ada kemauan keras untuk bersama-sama membangun ini agar nanti UP-UP kita bisa menghasilkan produk-produk termasuk produk jasa yang memang standarnya pasar. Di bengkel kita, ya di bengkel kita ini bahkan sudah standar pasar ini. Ya buktinya apa? Kita lihat pelanggan-pelanggan dari luar itu sudah luar biasa. Artinya sudah sama dengan atau bahkan sekarang mungkin posisinya malah lebih bagus dari pasarnya bengkel pada umumnya. Ya, sehingga sudah produk jasanya, UP-nya sudah bagus. Ya, tinggal nanti untuk UP-UP yang lain juga kita pikirkan bagaimana mengarahkan agar punya standar pasar, baik itu layanan jasa maupun layanan yang berupa produk materialnya. Ya, kemudian untuk BKK ini juga diharapkan lebih aktif membantu anak-anak, ya karena problem SMK itu sampai sekarang masih dihadapi adalah untuk bekerja masih banyak ya tantangannya, ya banyak hambatan dan sebagainya, sehingga BKK diharapkan bisa mampu memfasilitasi ya anak-anak untuk bisa mendapatkan pekerjaan bagi yang akan bekerja, ya. Nah, itu juga peran dari BKK sangat penting. Kemudian yang berikutnya kita perlu ada analisis rapot mutu 19. Jadi sebelum sampai hari hanya nanti kita akan diskusikan dengan tim SPMI untuk menganalisis rapot mutu. Ya saya yakin yang sudah bagus ya bisa kita teruskan, mungkin tinggal beberapa yang mungkin belum bagus, kita ada peningkatan-peningkatan, kita rancang supaya ke depan SPMI akan berjalan
lebih temata dan ada dasar untuk pengembangan sekolah berdasarkan dari kondisi rapot mutu yang ada. Kita masih cukup waktu sampai dengan tanggal 13, mudah-mudahan nanti bisa diskusikan untuk rapot mutu ini untuk bisa kita siapkan. Itu Bapak Ibu secara umum, karena ini materinya luas, banyak, secara teknis rinci nanti akan kita bahas ketika secara lebih dekat ya. Ya, ini mungkin motivasi bagi kita semuanya Bapak Ibu untuk pelayanan, karena kita adalah dunia pelayanan pada anak-anak ya. Jadi kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak ya, kemudian memberikan satu ya tampilan tentu yang menyenangkan ya bagi anak-anak kita semuanya. Ini maka saya masukkan supaya tersenyum ya, gampang tersenyum lah, kita jangan susah tersenyum saja kok mahal itu ya. Kita memberikan layanan yang ini maknanya adalah kita memberikan layanan yang terbaik yang menyenangkan bagi orang lain, baik pada siswa maupun pelanggan kita, juga orang tua maupun para tamu yang datang ke sekolah kita. Diharapkan kita bisa memberikan pelayanan yang baik, apalagi selama teman kita. Ya Bapak Ibu, ini ada tokoh yang beberapa waktu lalu meninggal ya. Saya tidak menyoroti pojok kiri atas itunya, tidak Bapak Ibu ya, yang gambarnya di pojok kiri atas karena itu partai ya. Tapi saya menyoroti ini yang menjadi motivasi bagi kita semuanya Bapak Ibu, penting agar kita tidak jenuh ya, kita tidak bosan, kita tidak lelah mendidik anak-anak ya, karena itu adalah tugas kita ini Bapak Ibu guru khususnya yang harus setiap hari kita lakukan. Alangkah sedihnya ketika kita setiap hari melakukan hal-hal yang memang tidak kita senangi ya. Ini motivasi yang menyenangkan bagi kita Bapak Ibu. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Nah, kalau kita selama ini belum, coba kita arahkan perhatian kita, hati kita, agar kita menikmati kehidupan kita sebagai guru untuk mendidik dengan senang ya, mengajar dengan suasana rekreasi. Ya, ini yang harus kita mungkin perlu pelajari lagi apabila kita memang belum bisa ke sana. Tentu ini bertahap ya, tidak langsung jadi. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Bapak Ibu, ini motivasi yang membuat kita tidak gampang menyerah. Ya, kita bersabar, kita menyenangi mungkin perilaku anak yang macam-macam yang kadang-kadang menjengkelkan, karena kita punya motivasi suatu saat di antara mereka ya, kita tidak tahu siapa mereka itu nanti, akan membantu kita menuju ke surga. Ini suatu hal yang mudah-mudahan bisa kita capai semuanya. Ya, itu Bapak Ibu yang menjadi motivasi. Tentu ini ada garis bawahnya adalah dengan bersabar ya, ada kesabaran. Ya, teruji kesabarannya. Ya, itu kita ya, ini gambaran untuk diri kita Bapak Ibu. Sebaiknya kita merasa kurang ini kalau gambar dari ini mungkin begitu, sehingga kita punya kegiatan, punya pemikiran untuk bisa menerima masukan, perubahan maupun yang ada di sekitar kita. Ya, tapi kalau kita sudah merasa penuh, sudah merasa bisa, sudah merasa pintar, maka tentu tidak ada ilmu yang masuk. Ya, karena kita sudah tidak membutuhkan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saya gambarkan seperti ini adalah kita tentu pilih yang proaktif ya. Jadi kita berusaha untuk menambahkan ilmu, pengetahuan, keterampilan karena kita merasa masih ada kekurangan. Sehingga kita menjadi orang yang siap menerima sesuatu yang baru, siap menerima perubahan, dan siap untuk lebih maju lagi. Ya, kita yakin bahwa di dalam setiap orang itu ada kelemahan dan ada kelebihan, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi kita mungkin lebih di sisi yang apa, tapi kurang sisi yang apa, orang lain mungkin sebaliknya. Jadi kita saling membutuhkan, ya termasuk di dalamnya adalah kita menjadi orang yang terbuka untuk bisa lebih maju lagi, mendapatkan pengetahuan dan sebagainya.
Ya, ini kita butuh bersama-sama, walaupun untuk mengajukan SMK Negeri 2 ini kita butuh bersama-sama. Ini yang artinya mungkin berbahasa Inggris dipahami ya. Tapi intinya kita siap maju bersama. Kalau mau maju ya memang butuh bersama-sama ya. Friendship isn't how you forget, but how you forgive. Ya, Pak. Kurang lebih mungkin persahabatan atau kekerabatan itu bukan bagaimana kita ingat pada mereka, tapi bagaimana kita memberikan. Kurang lebihnya begitu, Pak. Barangkali ya. Not how you listen, but how you understand. Jadi tidak cuma hanya didengarkan saja, tapi kita butuh memahami. Jadi kita tumbuh empati dengan teman-teman kita, dengan mungkin anak didik kita dan sebagainya. Not how you see, but how you feel. Tidak hanya cukup kamu bisa melihat saja, ya melihat oh dia sedang sedih misalnya saja, tapi tidak bisa ikut merasakan ya. Sebaiknya kita harus tahu bagaimana rasanya dia sekarang ini sehingga kita tumbuh tadi empati dan sebagainya. Ini butuh perhatian dari kita. Jadi ya sesama teman kerja ini ya. Not how you let go, but how you apa nih Mas? Hold on ya. Hold on itu artinya apa ya Mas ya? Berpegangan. Iya, jadi artinya tidak hanya kita apa ya let go, bukan mengajak saja, tapi benar-benar ya ini berpegangan bersama-sama ya. Artinya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama saling melengkapi untuk kemajuan SMK 2 ini. Tidak cukup 1-2 orang, apalagi kalau hanya kepala sekolahnya tentu jauh dari bisa. Ya, butuh semuanya dari saraka, guru dan sebagainya untuk bersama-sama saling melengkapi. Karena memang jobnya masing-masing berbeda, semuanya penting. Saya anggap semuanya penting dan memang begitu. Dari saraka, dari guru, sampai ke TU, sampai ke kepala sekolah, semuanya punya peran yang sangat penting untuk memajukan SMK Negeri 2 ini. Saya kira itu Bapak Ibu, butuh kita bersama-sama. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasikan, kita komunikasikan, kita diskusikan. Ada perbedaan pendapat, kita biasa sampaikan agar nanti kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Selama kita terbuka komunikasinya, pasti ada jalan untuk selesaikan. Kalau ada masalah-masalah yang tentu mungkin akan ketemu karena kita banyak orang, ada gesekan satu sama lain, itu hal yang biasa. Yang lebih penting adalah kesediaan untuk saling bisa berkomunikasi untuk mencari penyelesaian-penyelesaian yang baik. Ya, itu Bapak Ibu, ini visi SMK 2 ya, menciptakan insan yang unggul, berakhlak mulia, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan. Saya mungkin kalimat kata menciptakan mungkin biasanya visi itu dimulai dengan terwujudnya, biasanya itu baru saya masukkan itu. Ya, ini mari kita coba capai bersama-sama visinya. Ya, nanti misinya juga akan kita pahami, tapi waktu yang terbatas, yang tinggal sedikit lagi. Kurang lebih itu Bapak Ibu gambaran umum yang perlu saya sampaikan. Nanti secara detail tentu akan kita bicarakan lagi di kesempatan yang lain sebelum mungkin ya nanti mungkin pada saat persiapan berangkatlah di hari-hari awal kita rapat guru akan kita lebih sampaikan lagi, mengambil waktu untuk bicara lebih detail lagi terkait apa yang saya sampaikan yang sifatnya ini masih sangat global. Demikian dari saya cukup. Ya, saya kembalikan ke Pak Lukman karena nanti jam 11 Bapak Ibu ada pengisian pemateri dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Bu Dwi yang akan mengisi